Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back ke my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing pengalaman sekaligus review salah satu SD swasta Islami di kota Semarang yang menjadi pilihan untuk anak aku yang pertama melanjutkan tingkat pendidikan dari taman kanak-kanak ke jenjang sekolah dasar. Nah, di SD ini aku akan bahas mulai dari sistem pembelajarannya sampai dengan biaya masuknya dan juga biaya per bulannya itu berapa yang harus dikeluarkan. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu, untuk video ini bukan bertujuan untuk pamer atau membandingkan satu SD dengan SD lainnya, enggak ya. Tapi harapannya di video ini bisa menjadi insight atau bahan pertimbangan buat para moms dan juga buat para ayah di rumah yang kira-kira tahun depan itu milih SD atau anaknya sudah mau lanjut SD. Nah, ini bisa menjadi bahan pertimbangan atau insight. So, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke review. Oke guys, untuk bagian pertama yang mau aku jelaskan di sini adalah sistem pembelajarannya terlebih dahulu. Seperti yang sudah aku singgung di awal video, akhirnya aku memilihkan anak aku itu SD swasta Islami di kota Semarang untuk melanjutkan tingkat pendidikan dari taman kanak-kanak. Nah, untuk sistem pembelajarannya sudah mengadopsi kurikulum Merdeka mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian juga menerapkan bilingual education system atau menggunakan dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian untuk pelajarannya itu mulai dari jam 7 pagi dan selesai jam 13.30 atau setengah 2 untuk kelas 1. Dan untuk hari masuknya itu adalah 5 hari, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Khusus untuk di hari Jumat itu pulangnya lebih cepat ya, dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang itu udah pulang anaknya. Next, di bagian kedua ini aku mau bahas masalah fasilitas sekolah. Nah, untuk fasilitas sekolah aku akan bacain aja karena ada beberapa biar nggak keliru yang ada di sekolahnya anak aku. Yang pertama itu adalah ruangan kelas menggunakan AC. Kemudian yang kedua itu kelasnya kecil, maksimal hanya 22 siswa. Terus yang ketiga itu ada petugas keamanan dan juga lingkungan sekolah yang dilengkapi dengan CCTV. Yang keempat itu ada perpustakaan, dan yang kelima ada kantin di dalam area sekolah. Nah, FYI, jadi sekolahnya anak aku ini untuk jam istirahat dia juga nggak dibolehkan untuk jajan di luar area sekolah. Nah, aku selalu bawain anak aku itu bekal. Untuk bekalnya ini juga terdiri dari snack dan juga makanan berat atau kayak nasi. Guys, di bagian ketiga ini yang mau aku jelaskan adalah soal biayanya. Nah, berapa sih biaya masuknya? Kemarin anak aku itu daftar di bulan Februari tahun 2024, itu kenanya total Rp11.450.000 dengan rincian sebagai berikut ya. Untuk pendaftaran awalnya itu Rp350.000, kemudian ada jariah atau uang pangkal atau uang masuk itu sebesar Rp8.250.000, dan ada buku serta seragam itu sebesar Rp2.850.000, sehingga totalnya itu adalah Rp11.450.000. Cuma di sekolahnya anak aku ini nggak langsung dibayar lunas di awal atau sebelum anak-anak itu masuk, tapi bisa dicicil sampai 3 kali. Nah, untuk bayaran pertama itu sebesar Rp6.450.000. Ini waktu mendaftarkan anak aku di bulan Februari tahun 2024. Kemudian angsuran kedua itu sebesar Rp2,5 juta atau Rp2.500.000 nanti waktu bulan November 2024. Dan yang angsuran ketiga itu akan aku bayarkan di bulan Mei 2025 sebesar Rp2,5 juta. Jadi durasinya itu cukup panjang ya, sampai tahun depan, sehingga bagi para orang tua atau kayak aku seperti ini lumayan waktunya untuk menyisihkan uang terlebih dahulu. Lalu untuk biaya per bulannya atau SPP nya anak aku itu kena
menjadi Rp725.000 per bulan, belum ditambah dengan uang kas yang harus dibayarkan per bulan sebesar Rp30.000. Jadi totalnya yang mesti dibayarkan setiap bulan itu adalah Rp755.000. Tapi untuk uang kasnya ini tidak ditentukan oleh pihak sekolah ya guys. Jadi yang menentukan itu adalah kesepakatan antar wali murid tanpa melibatkan pihak sekolah. Kemudian untuk seragamnya, anak aku itu mendapatkan kain, jadi belum jadi baju rok ataupun kemejanya itu belum jadi kain, masih harus jahit sendiri. Nah itu dapat kainnya itu untuk 5 pasang seragam. Lalu masih ditambah juga beberapa pengeluaran ketika anak itu masuk sekolah pertama kali, seperti krayon, buku tulis, pensil warna, pensil biasa, penggaris, penghapus, kayak gitu-gitu. Itu masih ketambahan itu ya untuk biayanya. Oke guys, jadi itu dia sedikit sharing mengenai salah satu SD swasta Islami di Kota Semarang yang akhirnya menjadi pilihan untuk anak aku yang pertama melanjutkan tingkat pendidikannya dari taman kanak-kanak menuju ke SD. Nah sebenarnya ada berbagai macam SD ya, nggak cuma SD swasta aja, tapi juga ada SD negeri, kemudian juga ada madrasah. Nah ini balik lagi ke orang tua masing-masing, tingkat ekonominya seperti apa, kemampuan anaknya juga seperti apa, jarak tempuh dari rumah ke sekolah atau dari sekolah ke rumah, dan juga siapa sih yang nantinya bakal antar jemput anak-anak ketika mau masuk sekolah dan juga pulang sekolah. So sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel YouTube aku biar aku tambah semangat lagi untuk membuat video lain yang lebih bermanfaat. Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan kalau aku update video terbaru. Terima kasih buat yang sudah menonton, and see you on my next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.